Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alianti. Jadi di sini saya akan melakukan edukasi mengenai nutrisi pada ibu hamil. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu nutrisi pada ibu hamil? Apa manfaat nutrisi bagi ibu hamil? Kemudian apa saja komplikasi pada ibu hamil? Gizi pada ibu hamil adalah makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi selama kehamilan dengan porsi 2 kali makanan orang yang tidak hamil. Manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil. Pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Kemudian membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Kemudian mengatasi permasalahan selama kehamilan, memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Pesan gizi seimbang bagi ibu hamil yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak, membatasi makanan yang mengandung garam yang tinggi, kemudian minum air putih yang banyak dan membatasi minum kopi. Gizi seimbang pada ibu hamil harus mengonsumsi makanan lebih banyak karena untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan perkembangan janinnya. Pada tahap trimester pertama, saat kehamilan mencapai usia 1-3 bulan adalah masa penyesuaian tubuh pada ibu terhadap awal kehamilannya. Pada tahap ini, biasanya ibu-ibu mual atau muntah dan tidak berselera makan, sehingga asupan makanan yang perlu diatur. Makanan sebaiknya diberikan untuk dalam bentuk kering, porsi kecil, dan frekuensi pemberian yang sering. Nah, pada tahap trimester kedua, saat berusia 4-6 bulan, janin mulai tumbuh besar dibanding sebelumnya. Untuk itu, peningkatan zat besi sangat penting karena pada tahap ini ibu mulai menyimpan lemak dan zat gizi lainnya untuk cadangan sebagai bahan pembentukan ASI saat menyusui nanti. Pada tahap trimester ketiga, saat kehamilan mencapai usia 7-9 bulan, dibutuhkan vitamin dan mineral untuk mendukung pesatnya pertumbuhan janin dan pembentukan otak. Zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil yaitu asam folat yang bisa didapatkan pada sayuran, tempe, serta sereal atau kacang-kacangan. Kemudian ada juga asam lemak tak jenuh bisa didapatkan di ikan laut seperti ikan tenggiri, ikan tuna, dan ikan tongkol. Kemudian ada vitamin B12 yang didapatkan dari hasil ternak dan produk olahannya serta produk olahan dari kacang keledai seperti tempe dan tahu. Kemudian juga ada telur, daging ayam, keju, dan susu. Selanjutnya ada vitamin D bisa didapatkan di ikan salmon dan susu. Nah, kemudian ada juga vitamin A yang bisa didapatkan di daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah yang berwarna kuning dan merah. Kemudian ada juga kalsium yang bisa didapatkan di dalam yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Selanjutnya ada zat besi yang bisa didapatkan pada kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, dan ikan. Kemudian ada vitamin B6 yang bisa didapatkan juga di kacang-kacangan, hati, dan gandum. Serta ada serat yang terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Kemudian juga ada vitamin C yang bisa didapatkan dari roti, kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan tomat. Kemudian ada juga zinc yang terdapat pada kacang-kacangan, hati sapi, telur, dan daging sapi. Kemudian ada iodin yang bisa didapatkan dari garam dapur, udang segar, dan ikan. Makanan yang perlu dibatasi pada ibu hamil yaitu makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung tambahan makanan yang kurang aman. Kemudian
menghindari makanan yang kurang matang seperti daging dan telur karena mengandung kuman yang berbahaya untuk rahim. Kemudian juga membatasi kopi dan coklat karena di dalamnya terdapat kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, selanjutnya juga membatasi makanan yang mengandung energi tinggi, misalnya keripik atau cake, dan juga membatasi makanan yang mengandung gas, misalnya kol, nangka, ubi jalar, karena dapat mengakibatkan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Terus juga membatasi minuman ringan seperti soft drink karena mengandung energi tinggi yang berakibat berat badan ibu hamil meningkat. Dampak apabila tidak terpenuhinya gizi pada ibu hamil. Nah, bagi ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi ibu hamil seperti anemia, perdarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, dan juga terkena penyakit infeksi. Sedangkan pada janin dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin, menimbulkan keguguran, bayi lahir mati, kemudian juga ada kematian neonatal, cacat bawaan, atau berat badan bayi rendah atau BBLR.